Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziana Agista Salsabila dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyerahan kedaulatan Indonesia. Penyerahan kedaulatan Indonesia. Meskipun kemerdekaan Republik Indonesia telah dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun Belanda tetap tidak ingin menerima kedaulatan Indonesia. Usai agresi militer Belanda yang kedua yang terjadi pada akhir 1948, titik terang perundingan Indonesia dan Belanda mulai terlihat. Hal ini dikarenakan Belanda mendapat kecaman dan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk ultimatum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB meminta kepada Belanda dan Indonesia untuk segera menghentikan konflik. PBB juga mendesak Belanda agar segera melepaskan para pemimpin atau orang-orang Indonesia yang ditahan. Saat itu, Belanda masih enggan menuruti tuntutan tersebut, sehingga pembicaraan panjang terus dilakukan. Pada 14 April 1949, Mr. Muhammad Rom selaku wakil Indonesia dengan Dr. Jan Herman van Rooyen dari Belanda mengadakan pertemuan dan mendiskusikan kembali akan masalah ini. Hingga akhirnya dihasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Rome-Rooyen. Hasil Perjanjian Rome-Rooyen membuka jalan bagi Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dengan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. KMB pun dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 1 November 1949 di Gedung Den Haag. Pada 1 November 1949 dihasilkan kesepakatan yang berisi 3 poin, yaitu Piagam Penyerahan Kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, Peraturan Dasar Uni Indonesia Belanda, dan Lampiran Status Uni Indonesia Belanda. Pada tanggal 21 Desember 1949, Presiden Soekarno membentuk dua delegasi untuk menerima penyerahan, yaitu Muhammad Hatta sebagai delegasi untuk menerima penyerahan kedaulatan di Istana Belanda atau Istana Dam, dan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sebagai delegasi untuk menerima penyerahan kedaulatan di Istana Gambir, serta satu delegasi menerima penggabungan RI ke Republik Indonesia Serikat, yaitu Dr. Abu Hanifah. Akhirnya, kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 di Istana Dam, Amsterdam. Dalam penyerahan kedaulatan ini, dilakukan penandatanganan 3 dokumen yang telah disepakati pada tanggal 1 November 1949. Dengan penandatanganan tersebut, maka secara resmi Indonesia telah diakui Belanda sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh, serta menjadi bagian dari tatanan dunia internasional. Proses penyerahan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, tepatnya pada pukul 10.17 pagi waktu setempat, Ratu Juliana selaku penguasa kerajaan Belanda menandatangani dan menyerahkan akta pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia. Momen ini terjadi di sebuah upacara yang dilaksanakan di Istana Amsterdam. Di saat bersamaan pula di Indonesia dilakukan pula upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan yang dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota A.H. Loving kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Istana Gambir atau sekarang lebih dikenal dengan Istana Merdeka. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.